Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Salam sehat, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 31 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia perintahkan kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang orang-orang Kapernaum yang takjub, kagum, dan heran mendengar pengajaran dan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Yesus dalam Injil hari ini memperlihatkan kewibawaannya sebagai guru yang mengajar, dan orang-orang takjub dibuatnya. Yesus menghidupi apa yang ia ajarkan. Inilah yang membuat setiap pengajarannya begitu unik dan hidup, sehingga orang-orang yang melihat dan mendengarnya begitu terpesona dengan apa yang dikatakannya dalam pengajaran itu. Mereka juga melihat dengan jelas betapa firman itu hidup di dalam dirinya. Yesus mengajar sebagai orang yang mempunyai kuasa. Artinya, Yesus yakin dan tahu betul apa yang ia wartakan. Kekuatan sabda Allah mengalir dalam dirinya dan menjadi begitu nyata. Ajaran Yesus sungguh mengagumkan karena penuh wibawa dan membebaskan orang dari belenggu kejahatan, dan bahkan setan pun takluk pada perintahnya. Tetapi sayang, kegaguman itu tidak mampu membawa orang pada tindakan selanjutnya, yaitu percaya dan mengikuti Yesus. Mereka hanya sampai pada rasa kagum. Apakah kita juga demikian? Terkagum-kagum dan tidak melakukan apapun? Semoga tidaklah demikian. Rasa kagum dan kesadaran itu membawa kita kepada iman yang semakin dalam.
dan membawa kita kepada kewibawaan sebagai anak-anak Allah. Dengan begitu, kita juga menjadi tanda berkat dan kekuatan bagi sesama yang kita jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Sabda dan pengajaran Yesus yang tadi kita dengarkan tertuang di dalam kitab suci dan sungguh berdaya kuasa dan memasuki setiap orang yang membaca dan merenungkannya. Dengan demikian, apakah yang kita rasakan ketika membaca sabda dan pengajaran Yesus? Apakah roh kehidupan itu juga membawa hidup dan kesegaran dalam hidup kita sebagai murid yang dikasihinya? Semoga sikap tegas seperti Yesus membuat kita menjadi pribadi berwibawa. Beranikah kita menolak kejahatan dalam diri kita? Bahkan kita berani berteriak pada diri sendiri, "Setan, keluarlah dari diriku ini." Semoga kita bisa, dan biarkanlah kekuatan sabda Tuhan mengalir lembut dalam diri kita, dan sekaligus memberi kita kekuatan baru untuk menghidupinya secara nyata dalam hidup sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bukalah mata hati kami, agar kami melihat kebenaran kuasa-Mu, bahwa kuat kuasa Allah senantiasa lebih kuat, bahkan sempurna, dibandingkan dengan kuasa iblis dan roh jahat. Kami mohon agar berkat pertolongan-Mu melalui Roh Kudus membawa kami kepada kemenangan-Mu. Dan biarlah sabda-Mu hidup dalam diri kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.